Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan atau Badiklat Kemhan memiliki tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan sesuai dengan Permenhan Nomor 14 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertahanan. Badiklat Kemhan menyelenggarakan fungsi antara lain: pertama, penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan. Kedua, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan. Ketiga, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan. Keempat, pelaksanaan administrasi Badiklat. Dan kelima, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Badiklat Kemhan membawahi 4 pusat pendidikan dan pelatihan atau Pusdiklat, meliputi Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan, Pusdiklat Manajemen Pertahanan, Pusdiklat Bahasa, Pusdiklat Bela Negara. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, Badiklat Kemhan melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan agenda reformasi birokrasi Kementerian Pertahanan yang mencakup 3 aspek, yaitu: pertama, penataan kelembagaan atau organisasi; kedua, penataan ketata laksanaan atau manajemen; dan ketiga, penataan sumber daya manusia. Badiklat Kemhan telah melakukan berbagai upaya pembenahan dan perubahan yang meliputi 8 area perubahan, yaitu: pertama, manajemen perubahan, dengan melakukan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Kedua, penataan peraturan perundang-undangan dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan dan inventarisasi peraturan perundang-undangan serta menganalisa secara menyeluruh dan komprehensif. Ketiga, penguatan organisasi dengan melakukan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas sehingga menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Keempat, penataan tata laksana dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien dan terukur, serta mengembangkan e-government yang relevan untuk mendorong kinerja organisasi. Kelima, manajemen sumber daya manusia aparatur dengan terus meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur di Badiklat Kemhan. Keenam, penguatan pengawasan dengan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan meningkatkan pembangunan zona integritas pada unit kerja lainnya. Ketujuh, penguatan akuntabilitas kinerja dengan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja serta menyempurnakan Renstra yang lebih berorientasi hasil yang dapat terukur. Dan terakhir, kedelapan, peningkatan kualitas pelayanan publik
mendorong dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dengan membangun dan menerapkan budaya pelayanan prima di masing-masing unit kerja atau individu. Reformasi birokrasi telah membawa banyak perubahan, terutama dalam peningkatan disiplin dan kinerja pegawai. Alur dan mekanisme kerja menjadi lebih jelas dan terarah, pencapaian target kinerja yang lebih cepat dan jelas berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan. Dalam upaya membantu pemerintah mengatasi pandemi COVID-19, Badiklat Kemhan juga telah menyelenggarakan bimbingan teknis bagi komponen pendukung pertahanan negara bidang kesehatan. Komponen pendukung pertahanan negara bidang kesehatan adalah para relawan tenaga medis yang direkrut oleh Kemhan dan menjadi garda terdepan membantu gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Badiklat Kemhan hingga saat ini terus melakukan berbagai pemenahan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja di masing-masing unit kerja, baik peningkatan kualitas kinerja maupun tingkat disiplin pegawai, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.